Saya akan sharing ya tentang fokus. Seru banget nih. Ya, tentang fokus. Ya, yang belum kenal nama saya Eli Hakim. Saya mengembalakan di Kelapa Gading. Gerejanya namanya Disciple. Lalu tinggalnya di Bekasi, Harapan Indah. Saya punya anak 2, terus udah punya menantu, punya cucu 2. Cucu saya yang pertama kelas 2 SD, yang kedua baru 2 tahun. Mungkin itu aja. Ya, nama saya Eli Hakim. Dipanggilnya Ko Hakim, dipanggil juga Suhu Hakim. Terserah lah panggilnya apalah. Ya, dipanggil Suhu karena dulu saya atlet silat dan saya melatih silat. Saya cukup lama jadi atlet pencaksilat, hampir 20 tahun. Jadi atlet nasional. Gitu. Lumayan juga ya. Jadi pendeta yang bisa berantem. Yang jago berantem, bukan bisa berantem, jago berantem. Oke. Ya, tentang fokus terambil dari Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk, kepotong ini ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, kekasih Tuhan, ini bicara fokus. Ya, di mana Rasul ini surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan lewat nats ini kita belajar bahwa dia begitu fokus ya kepada tujuannya. Dia melupakan ada yang di belakang dia, melupakan sekeliling dia, ya, move on juga ya. Kalau ada sesuatu di belakang dia, dia move on. Karena Rasul Paulus ini nggak gampang dia jadi murid Kristus, karena dia seorang calon kandidat rabi yang luar biasa, yang pinter. Jadi latar belakangnya. Semua orang di Israel pada zaman itu semua harus, kalau zaman sekarang kalian susah ya. Kalau saya orang kampung dulu, kita orang kampung itu semua ngaji. Wajib ngaji. Jadi kalau sore itu pada ngaji. Nah kalau kita yang Kristen, teman-teman kita, saya tinggal di kampung, teman saya pada ngaji, saya ikut. Tapi nggak ikut ngaji, nungguin di depan. Jadi sebelum ngaji kan kita lari-larian gitu ya. Zaman dulu, zaman sekarang beda kan. Nanti selesai ngaji, ya kita main, lari-larian lagi gitu. Nah semua harus ngaji. Nah kalau saya apal sekolah ini karena teman-teman saya tinggal di kampung, teman saya banyakkan muslim. Saya juga latihan silat di dalam masjid. Kakak angkat saya sekarang jadi kiai. Guru silat saya jadi kiai, ada 2 pesantren dipegang dia, lagi bangun ketiga. Cukup terkenal. Nah gini, kalau SD itu namanya, kok jadi lupa ya, madrasah. Ya, jadi kalau kita bilang SD madrasah. Kalau SMP namanya sanawiyah. Ya, SMP. Jadi lu sekolah di mana? Sanawiyah, berarti di SMP. Sanawiyah berapa gitu ya. Nah, lalu kalau SMA, setara SMA namanya alawiyah. Oke? Ya. Nah, orang Israel juga ada. Ya, ada Bet Haseber, Bet Asimaim, Bet satu lagi saya lupa. Itu setara. Sampai di akil balik. Dia sekolah. Nah, waktu mereka sekolah, ya, ini mereka datang ke sekolahan. Jadi murid cari guru. Ya kan, murid cari guru. Nanti kalau mereka udah lulus dari yang SMA tadi, itu wajib semua. Makanya murid Yesus dibilang awam itu karena dia tidak ikut jenjang selanjutnya. Tapi soal agama mereka paham. Tentu tidak sedalam Rasul Paulus. Bedanya kalau Rasul Paulus adalah gini, nanti begitu udah mau lulus nih ya, rabi, gurunya nih rabi, nanti dia pilih yang terbaik, yang dianggap bisa jadi calon jadi rabi. Baru gini, kamu nanti ikut saya ya, gitu. Nah udah kan gak ada universitas. Jadi bro kita ini nanti udah gak ke sekolah lagi, dia tinggal bersama-sama saya. Saya mentorin secara pribadi. Nah Rasul Paulus gitu, dia belajar sama imam yang paling top. Dia belajar di situ, dipersiapkan jadi imam, akhirnya ditangkap Tuhan, dia jadi murid Kristus, jadi pengabar.
Jadi dia melupakan yang ada di belakangku, mengarahkan pada tujuan. Dia fokus pada tujuan, yaitu mengabarkan Injil. Nah, fokus kita adalah bagaimana kita bertumbuh serupa Kristus. Prestasi kita tertinggi adalah serupa Kristus. Serupa dalam apanya? Serupa dalam karakternya. Amin. Ya, kita semua nggak ada yang sempurna. Kita nggak ada yang sempurna. Beberapa kita baperan. Karena faktor hereditas dan lain-lain, faktor lingkungan, faktor orang tua, kita ada yang baperan, ada yang frustasian, ya. Lalu ada yang gampang ikut-ikutan, gampang marah, gampang terluka, segala macam. Nah, fokus kita adalah ketika kita menjadi Kristus, menjadi murid Kristus, maka kita bertumbuh serupa Kristus. Kesempurnaan kita sebagai orang Kristen adalah keserupaan dengan Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal karakter. Dalam hal ini adalah dalam kasih. Jadi orang Kristen itu disebut dia dewasa kalau dia pandai memperagakan kasih. Dia sebut mirip Yesus kalau karakternya mencerminkan kasih. Manusia, karakter kita sesungguhnya adalah waktu kita tertekan. Waktu kita tertekan keluarnya apa? Kalau kita di gereja semua tepuk tangan muji-muji Tuhan. Tapi waktu kita coba naik motor yang cowok. Kalau lu disalip orang, terus nyalip yang ngagetin, yang keluar apa? Ya, yang keluar kasih, apa yang keluar anak itu? Gak senggol bacok gitu ya. Ya, sorry gitu. Sialan nih, belum tahu gua nih gitu. Ya, saya punya cerita lucu banget nih. Ada pendoa syafaat teman saya, Kongko dalam marhum sekarang, lebih tua dari saya. Teman saya jadi gembala di gereja gede nih. Ya, dia pendoa, pendoa di Pria Sejati, mentor di Pria Sejati, pokoknya karakter banget semua. Pendoa di gereja rajin banget. Tinggalnya pada mangan. Teman saya lagi bawa mobil, lihat, engkau ini lagi berantem. Di pinggir jalan, dia berhenti, dia liatin. Berantem, serempetan motor, berantem. Jadi engkau ini lagi minta ganti ngotot sama anak masih muda gitu. Lu belum tahu gua ya, kata gitu. Lu gini, pokoknya dia marah, galakan dia. Terus anak yang muda ini ngenalin dia, kok engkau kan aktivis gereja ini ya? Jangan bawa gereja, gitu. Di jalan nggak bawa gereja. Hah? Jangan bawa gereja, kata gitu. Loh, kita satu gereja lo kok. Udah jangan bawa Yesus ini. Kata gitu. Ini urusan jalanan, kita selesai jalanan gitu. Ya, lucu sekali. Terus teman saya klakson. Tin gitu ya. Dia lihat pendetanya. Pendetanya baru dia luluh hatinya di jalan gitu. Nah, siapa kita waktu kita tertekan? Itu ujiannya. Amin. Waktu kita dilukain orang, apa reaksi lo? Waktu kita nggak dihargain orang, apa reaksi kita? Nah, itu. Jadi prestasi kita sebagai orang Kristen bukan makin hari makin pintar nyanyi. Nyanyi bagus. Tapi bukan yang utama. Yang utama adalah karakter Kristus. Setuju nggak? Hah? Ya kan? Karakter Kristus. Karena Amanat Agung bilangnya gini, jadikan semua bangsa muridku. Jadi murid kan? Lalu lebih lanjut ngomong gimana ayatnya? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Betul kan? Jadi goalnya kita murid Yesus adalah kita pandai melakukan segala sesuatu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Ini bicara tentang karakter. Ya, jadi gini, guru kita Tuhan Yesus, buku kita Alkitab, materi utamanya kasih. Setuju nggak habis itu? Setuju ya? Nah, kalau kita disebut kita berprestasi adalah ketika kita mahir mempraktekkan kasih di seluruh arena kehidupan kita, di seluruh bidang-bidang kehidupan kita. Sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai pacar, sebagai karyawan, sebagai pengerja, sebagai anggota masyarakat. Apakah kita mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita? Oke? Nah, itu tujuan kita. Nah, kita fokus bagaimana kita bertumbuh. Ya, sebagai murid Tuhan. Nah, lewat nats ini, ya, saya batasin ada 3 hal. Bagaimana kalau orang fokus itu ada keuntungan, ya 3 keuntungan fokus. Yang pertama, ya, kita jadi punya prioritas. Yang kedua, kita punya motivasi yang kuat. Ya, motivasi untuk mencapai goal, motivasi end goal.
Yang ketiga, kita punya pencapaian pasti lebih besar daripada orang yang nggak punya fokus. Nggak milikin fokus, nggak punya tujuan. Yang pertama, kalau kita fokus, maka kita punya prioritas. Prioritas utama. Gini ya, dulu saya atlet silat. Saya dulu atlet silat. Waktu saya jadi atlet silat, saya jadi 19 tahun jadi atlet silat, hampir tidak terkalahkan, jarang sekali saya kalah. Kalau kalahan, saya nggak mau jadi atlet silat, kan digebukin mulu. Betul nggak? Ya kan? Jadi atlet badminton aja kalau kalah malu, kalahan gitu kan malu ya, males kita. Nah saya jadi atlet itu, ikut 10 kejuaraan, paling 1-2 kali kalah. Kalah itu dalam artian nggak dapat medali emas. Jadi rata-rata saya dapat medali emas. Saya fokus jadi atlet. Saya mau naikin prestasi saya. Pertama yang saya lakukan adalah gini, saya tentu latihan harus rajin kan. Nah saya ketemu namanya Joko Widodo. Joko Widodo ini dulu anak UGM, saya masih SMA. Jadi saya SMA udah juara dewasa. Tapi dia gak sekelas sama saya, cuma dia legend. Tidak terkalahkan, namanya Joko Widodo, anak Jogja. Dia kecil badannya, dia hanya kelas C. Kelas C itu, dulu itu kelas C itu kira-kira beratnya 45, 50, 50, 55, 55, 60. Joko Widodo. Ya kecil, saya hari itu udah kelas E. Saya 62, 63 berat saya. Tahun 87-an, saya ingat saya ikut jurnas. Saya tanya dia, ini juara dunia nih. Ini kalau main nendang orang, nggak kelihatan. Cuma dung gitu kakinya. Eksplosif banget. Bam, gitu. Badannya kecil, orang yang nggak nyangka dah gitu. Saya tanya, Mas, gimana sih Mas caranya supaya bisa jadi juara dunia? Terus jadi juara terus, nggak kalah-kalah. Dia bilang begini, tiap hari saya latihan minimal 3 jam. Tiap hari. Nggak ada excuse, nggak ada alasan, tiap hari 3 jam. Terus Mas, kalau lebaran gimana? Kalau lebaran, saya tetap latihan. 45 menit. Minimal 45 menit. Kalau ujian, dia ngomong sendiri, kalau ujian, minimal 45 menit saya latihan juga, minimal. Jadi tidak ada hari tanpa latihan. Saya mikir ya dia 3 jam. Gue kalau mau jadi juara dunia gimana caranya? Oh kalau gitu gue latihan 6 jam. Jadi saya latihan pagi sore. Saya SMA, masuk siang, jadi pagi-pagi saya latihan, nanti pulang sekolah saya latihan juga. Gitu. Itu saya lakukan. Jadi latihan lebih kuat. Fokus. Dia punya prioritas. Orang punya prioritas. Kalau orang punya prioritas, mengesampingkan hal lain. Teman-teman nongkrong. Ngajakin nongkrong, kita nggak mau. Prioritas. Nah kita dalam hal ini, kalau kita mau serupa Kristus, kita fokus. Ikut pengajaran, ikut persekutuan, komsel anak mudanya, ikut terus, fokus. Ikut Tuhan itu nggak ada ruginya, tapi banyak untungnya. Orang yang cinta Tuhan, orang yang cinta Taurat Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bahasa kita gampangnya apa? Hoki. Ya, atau kita gampangnya lagi hokian orangnya. Kalau orang melakukan firman, taat sama firman. Jadi yang utama itu cari Tuhan, maka kita dapat segala-galanya. Kalau saudara dekat sama orang, saudara dekat sama orang. Kalau saudara dapat hatinya, maka saudara dapat kantongnya juga. Setuju nggak? Setuju nggak sih? Kalau kita jatuh hati sama orang nih, kita senang sama orang, kita kan raktir dia, ngapain, pokoknya kita, apa sih? Ya raktir lah, apalah segala macam, itu bukan masalah buat kita. Betul? Betul kan? Nah, Tuhan itu udah kasih tahu clue-nya begitu. Saya pernah ke Sumba. Saya pelayanan ke pedalaman, namanya Maidang. Terus saya ke Wairara, itu harus jalan kaki. Nah, kalau mau searching boleh, mau googling. Namanya Maidang itu, perjalanan dari kota Sumba, Sumba itu kecil kotanya. Jadi jam 7 malam, saudara di tengah kotanya, saudara nyebrang gak usah lihat kiri kanan. Saudara nyebrang 30 kali juga belum tentu kali ditabrak. Nggak ada motor, nggak ada mobil, sepi banget jam 7 malam udah. Apalagi kita ke pelosoknya. Nah, di desa sono beda sama Jawa. Kalau di Jawa kita ke pedalaman, ke kampung-kampung banyak pohon rindang. Tapi kalau di sono padang savana.
Jadi kayak teletabis, bukit teletabis. Ya, kita naik 400 meter, 300 meter, turun gitu. Yang ada cuma alang-alang. Yang namanya, saya baru ngerti itu, yang namanya tanah berbatuan kata Alkitab. Ada benih yang jatuh di tanah berbatuan, sebentar tumbuh terus dia mati karena kering, gak ada air, betul kan? Dia mau ngakar juga gak bisa. Seperti itu. Dia akan hijau, tampak kalau lagi musim hujan. Kalau hujan tuh, wah, alang-alangnya hijau. Nanti satu pohon, dua pohon tumbuh. Segede pohon belimbing, kecil-kecil aja. Nanti begitu kemarau, habis lagi. Karena gak ada air. Tapi kalau kita ngelihat di ngarai, di lembah, itu pohon gede-gede. Kenapa gede-gede? Karena di lembah ada sungai. Saya lihat, oh gitu, Alkitab itu begitu ya. Jadi orang yang cinta Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu seperti pohon, ditanam di aliran air. Kenapa dia subur? Karena akarnya nempel ke air. Nggak ada hujan juga nggak ada masalah, karena ada air terus. Nah, orang yang cinta Taurat Tuhan akan seperti itu. Nah, kita harus jadi pelaku firman. Pemuritan akan berhasil kalau kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Firman kita terapkan. Firman nggak akan berkuasa kalau kita nggak terapin. Firman tidak bermanfaat kalau kita nggak terapin. Makanya firman jangan jadi persetujuan mental. Tapi firman harus mengembodi menjadi mental. Amin. Nah, caranya gimana? Caranya mulai praktek. Fokus praktek. Praktek. Saya begitu udah berkeluarga, saya tetap masih jadi atlet. Saya gantung samsak di depan rumah saya. Itu saya kalau nggak 200 kali, kalau nggak 400 kali nonjok, saya tidak akan buka pintu buat masuk ke dalam rumah. Pulang kerja. Jadi saya punya pukulan kenceng banget. 400 kali tiap hari. Terus saya melatih begini nih. Pak, di sini. Nggak dipukul. Ini nggak dipukul. Kan kalau kita, sekarang sini. Ini kalau kita mukul ya, kalau kita mukul dari sini, ini kan momentumnya maksudnya awalannya bagus ya. Dari jauh gini, pasti kenceng kan? Nah, saya melatih tuh gini loh. Saya rapat gini, samsaknya saya peluk, saya pukul gini. Kan susah mukul dong, nggak ada awalan. Dari mulai, thank you Tan. Dari mulai susah mukul, sampai nggak ada tenaganya, sampai ada tenaganya. Jadi saya clean begini, mukul saya kencang. Clean gini saya kencang mukulnya. Clean kencang, gitu. Karena tahun-tahunan saya latih, fokus saya. Saudara yang pemarah, latih buat sabar. Saudara yang pelit, latih buat traktir. Beli makanan kecil, berbagi. Itu caranya. Halo? Bernyanyi tidak menumbuhkan karakter saudara loh. Berdoa juga tidak menumbuhkan karakter saudara. Berdoa itu makanan roh. Tubuh kita makan apa? Nasi, ayam, itu makanan tubuh kita. Kalau jiwa kita apa? Dengar musik, nonton, ya kan? Ketemu teman, kongko-kongko gitu-gitu ya. Itu makanan jiwa kita. Kita jalan-jalan, naik motor kah, kemana kah, ngafe kah, itu makanan jiwa. Makanan roh kita ketika kita berdoa sama Tuhan. Kita tersambung sama Tuhan. Itu seperti HP, udah lowbat dicas. Makanya kalau kita berdoa, kita kuat. Kita berdoa, kita tenang. Setuju gak? Tapi karakter tidak berubah. Karakter berubah kalau kita praktek firman. Sampai sini ngerti? Jadi jangan bilang begini, wah, itu suhu hakim, saya dipanggilkan suhu juga. Itu suhu hakim gak ngajarin kita doa. Enggak, harus doa. Ya? Wah, gak ngajarin nyanyi. Enggak, itu nyembah, lain lagi urusannya. Ini bicara karakter. Harus dipraktekin. Naik motor marahan, disalib orang, jangan marah. Ah, gue disalib gak apa-apa. Yesus salib mati kok. Gitu. Ya gak? Yesus salib mati. Gue mau disalib cuma gondok doang. Kan levelnya beda jauh. Udah ampunin aja. Ya, kita positif aja. Jangan-jangan dia mau kecepirit. Jangan-jangan dia sakit perut. Jangan-jangan bininya mau beranak. Jangan-jangan dapat kabar anaknya sakit. Positif aja. Amin. Tidak juga ngambil waktumu berjam-jam itu kan enggak. Iya kan? Jadi ruang kelas kita di mana sebagai murid? Tempat praktek kita? Tempat praktek kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempraktekkan firman.
Gampang nggak? Kalau kita tukang marah, untuk tidak marah itu susah. Kalau kita pelit, untuk royal itu susah banget. Caranya gimana? Mulai. Fokus, gue mau tumbuh seperti Kristus. Gue mau tumbuh seperti Kristus. Gitu. Lakukan. Mau motor sabar, mau mobil sabar. Gitu. Ya, jangan nanti disalip orang, dia belum tahu gue nih. Gue kan polisi sini kenal semua nih. Gue hajar juga nih gitu. Kita anak Tuhan men, kita bukan anak preman. Amin. Tuhan kita bukan preman, Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita taat sama Tuhan deh. Nah, jadi goal kita mulai praktek. Jadi ada 4 langkah. Ya, kita menerima, kita tahu firman, menerapkannya, lalu menuai manfaatnya. Baru kita meneruskannya kepada orang lain. Ya, fokus. Nah, orang fokus kayak gitu, saya fokus. Jadi kalau saya komitmen diri sendiri. Pokoknya kalau nggak nonjong 400 kali, gue nggak buka pintu. 400 kali. Dari yang jauh gini, deng, mulai jet, deng, sampai rapet. Deng, susah rapet. Pertama mukul susah nggak? Susah. Segala sesuatu yang sukar hanya sebatas belum pernah kita lakukan. Kita lihat orang naik sepeda, masih kecil. Bisa ya roda 2 naik sepeda, bisa jalan ya gitu. Kita coba, langsung bisa nggak? Ada di sini yang langsung nyoba naik sepeda langsung bisa? Enggak, ngusuk-ngusuk terus. Jatuh, besut gitu ya, lecet-lecet gitu. Segala sesuatu yang sukar hanya sebatas belum pernah kita coba. Kalau kita coba sukar, hanya sebatas belum kita ulang-ulang. Betul? Naik sepeda waktu kita ulang-ulang, itu kita bisa nggak? Bisa. Segala sesuatu yang sukar, kalau kita coba dan ulang-ulang, jadi biasa. Amin. Jadi karakter itu bertumbuh kalau kita praktek. Fokus. Ya. Next lagi. Ya, next lagi. Nah, coba mundur. Menghindari hal-hal yang tidak produktif. Kalau kita punya goal, kita hindari hal-hal yang tidak produktif, yang menghambat. Misalnya contoh, saya tidak pernah mau tidur di atas jam 9. Jadi jam 9 saya udah naik ranjang. Jam 9 naik ranjang gitu. Kalau nggak bisa. Kurang tidur, stamina kita nggak bisa kuat dan kita nggak bisa latihan maksimal, prestasi nggak bisa naik. Saya tidak pernah mau makan berlebihan dulu, sekarang udah berlebihan. Ya, lagi mau ngurangin berat. Tidak mau makan berlebihan. Dan saya tidak mau minum minuman keras, tidak narkoba, tidak mau merokok. Pokoknya menghambat prestasi saya buang semua. Karena orang punya goal, makanya setiap kita harus punya goal. Aku mau seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah waktu kita ikut Yesus, kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Banyak ego kita akan distimulus. Misalnya contoh, Tuhan aku mau sabar dong. Untuk kalian minta sabar sama Tuhan, Tuhan aku mau sabar dong. Jangan berpikir begini, saudara baja hitam, satria baja hitam. Berubah gitu, enggak. Saudara minta sabar, lu dikirimin orang-orang yang nyebelin. Dikirim teman-teman yang mengkhianatin. Dikirim orang-orang yang nggak benar sama kita. Itu caranya Tuhan. Kita nggak boleh menghindari, belajar sabar, tapi juga jangan bego-bego diakalin. Amin. Kayak gitu. Belajar, dilatih. Jadi fokus. Hindari hal yang tidak produktif. Bersahabat. Hindari hal-hal yang tidak mendukung iman kita. Ya, hindari. Hindari orang yang tidak mendukung iman kita, hindari. Cari orang-orang yang mendukung. Teman-teman yang ngomongnya firman, ya kan, pelayanan, itu sangat mendukung pertumbuhan iman kita. Yang kedua, keuntungan kita punya fokus, kalau kita punya fokus, ya berlari daripada tujuan. Kita akan punya motivasi. Karena goalnya jelas kan, kita punya motivasi. Dan goal kita punya motivasi yang jelas. Orang tuh kayak naik gunung ya. Itu kan saya kasih gambar gunung. Orang kayak naik gunung ya. Kalau kita naik gunung,
ngaso terus gitu. Nggak nyampe-nyampe. Betul ya? Ada warteg berhenti, ada tukang cendol berhenti, es kelapa berhenti, ada tukang nasi liwet berhenti, kagak nyampe-nyampe. Ya, saya kan suka touring juga. Saya suka mimpin, saya bikin jadwal perjalanan. Misalnya berangkat dari Bekasi jam 6 pagi. Nanti kita sarapan misalnya di Cikampek. Ya, udah ada sarapan Cikampek. Nanti makan siang lagi misalnya di Pengalengan gitu. Nanti sore kita sampai ke Karangpotong gitu. Oh, itu perjalanan ratusan kilo. Ada. Tapi sebelum mencapai itu kita juga ada istirahat, beberapa Indomaret kita istirahat. Ya, kita jalannya santai lah. 1,5 jam istirahat, 1 jam istirahat ada. Tapi makan siang atur. Enggak, tantan berhenti, kagak nyampe-nyampe. Karena rombongan itu semakin rame orangnya, semakin lambat perjalanan kita. Gitu. Ya, suka ada aja masalah, yang motor ini remnya lah, yang ini stangnya lah, ini suka ada aja gitu. Jadi kita hindarin itu, kita udah prepare, kasih tahu motor harus bawa ke bengkel dulu, periksa dulu, tune up, ganti oli dan lain-lain segala macam. Terus waktu jalan kita kasih tahu, nah mereka juga tahu. Ya, mereka misalnya mau pipis nih, oh bentar lagi tinggal 15 menit, ya tahan aja, atau 5 menit lagi, udah tahu, berhenti di mana gitu. Fokus. Kayak orang naik gunung atau kayak touring seperti itu. Nah, orang yang punya goal, orang yang punya fokus kepada goalnya, dia punya motivasi yang besar. Saya dulu ikut kelasnya 60-65 waktu SMA, itu saya jaga banget makan. Makan saya jaga. Sebelum jam berapa harus sudah makan, harus nggak makan lagi. Gitu. Apa yang harus dimakan, apa yang harus dihindarin. Fokus. Motivasinya kuat karena punya tujuan. Fokus kepada tujuan, itu dia fokus. Makanya kita harus fokus. Kalau orang nggak fokus, susah bertumbuh. Ya, orang nggak fokus susah bertumbuh. Oleh karena itu fokus. Yang terakhir, orang yang fokus, dia akan punya hasil lebih besar daripada orang yang biasa, yang nggak punya fokus. Kalau orang nggak berjalan dengan visi misi, hasilnya nggak akan besar. Hidup lo gimana? Gimana aja. Gitu. Nggak ada, semua harus punya fokus. Saya ini bukan orang yang suka baca. Saya tipenya tipe orang yang ekstrovert. Orang yang suka baca itu rata-rata orang yang introvert suka baca. Ya, kalau orang ekstrovert itu lebih senang, lu cerita aja deh, gue dengerin gitu. Terus orangnya so tahu, apa-apa maunya cepet-cepet bisa gitu. Tapi waktu saya mau jadi pendeta, saya komitmen. Saya mau jadi pembicara, saya harus banyak perbendaharaan untuk saya sampaikan. Saya komitmen, 1 bulan saya baca 3 buku. Komitmen. Kadang tercapai, kadang enggak. Kadang lebih. 1 bulan 3 buku. Saya budgetin 1 bulan. Saya budgetin 200.000 untuk beli buku. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Buku kan ada yang satu bisa 160.000. Zaman dulu juga ya, ada yang cuma 20.000, 40.000. Tapi bisa nih 160.000, ini 200.000 gitu. Saya budgetin 1 bulan 200.000. Saya baca, saya paksa diri saya untuk baca. Tiap hari baca buku. Lagi antri di bank, baca. Duduk sama teman-teman, saya baca. Dipaksa nongkrong sama teman, baca. Jaga toko, saya baca buku. Saya stabiloin, baca. Tiap bulan baca. Kemarin saya rapin buku saya banyak juga. Ada ratusan. Dari ratusan buku saya mungkin anggaplah 500 buku lah. Itu saya udah baca hampir 70%. Udah saya baca. 30% belum kebaca. Kadang-kadang kan kita senang beli waktunya kita nggak sempat baca. Nah, saya fokus. Jadi waktu bicara baca buku motivasi, saya baca motivasi terus. Tentang kesembuhan terus. Tentang urapan terus. Gitu. Baca fokus. Jadi nggak baca ini teologi kesembuhan, nanti tentang Tuhan, nanti tentang keselamatan. Enggak, saya satu fokus. Baca fokus. Jadi kalau belajar silat, Bruce Lee bilang begini, saya takut sama musuh itu, paling takut sama musuh itu yang cuma bisa 1 jurus tapi matang. 1 tendangan tapi matang. Kalau orang bisa banyak jurus nggak matang, saya nggak takut, kata Bruce Lee. Gitu.
Ya, dia kalau punya satu tendangan tapi matang, Bruce Lee bilang dia takut. Nah, kita juga begitu. Kalau kita ikut les apapun juga, saudara misal les musik, C mayor gitu. Anak saya kan pianis, C mayor. Itu C mayor 1 tahun, bos. Ada berapa bilang gini, kurang kerjaan, mau kapan bisanya gitu. Tapi kalau kita les di klasik, itu C mayor setahun, nanti ujian. D mayor setahun juga, baru ujian. Gitu. G mayor 1 ujian. C minor 1 tahun, baru ujian. Cuma gitu. Wah, kayak udahlah. Kalau kita pengennya kan buru-buru. Tapi Karista, anak saya, matang banget. Kotnya tajam banget. Gitu. Jeleknya juga ada. Susah main sama orang. Gitu. Ya Bung ya, mana musiknya pada hilang. Ya pemusik gitu kan. Kalau punya temen yang anak klasik yang matang banget, cerewet sama kot ya gitu ya. Kotnya cerewet banget gitu. Alhasil tamat dari YPM, pelayanan nggak bisa, kaku. Karena musik ya. Saya masukin Farabi. Di Farabi dia stres. Di Farabi kagak pakai kot, ngejams. Jadi instrukturnya ngedrum, dia suruh ngikutin. Gitu. Ngikutin piano. Nanti instrukturnya bisa main gitar, main bass, apa dia harus ngikutin. Gitu. Wah, sekarang dia lumayan mainnya. Seperti itu. Tapi fokus, satu fokus. Kalau hari ini belajar gitar, besok belajar piano, besok belajar drum, ya kagak bisa-bisa semuanya nanti. Ya, kalaupun bisa sekedar-sekedarnya aja. Harus satu fokus. Udah satu fokus, harus matengin satu-satu juga. Nah kita, orang Kristen itu gampang. Cuman satu, namanya apa? Kasih. Amin? Kasih itu kan rendah hati, murah hati, memaafkan, menerima, betul? Nah orang Kristen itu harusnya prestasi tertingginya adalah ketika dia mahir mempraktikkan kasih, kelihatannya begitu. Bukan hari ini datang, wah dia dulu cuma jemaat biasa loh, sekarang lumayan bisa terima tamu. Bagus, itu bertumbuh juga dalam pelayanan. Sekarang jadi singer, sekarang jadi WL. Bagus, itu bertumbuh dalam pelayanan. Tapi itu bukan pertumbuhan karakter. Halo? Kita juga harus fokus sama pertumbuhan karakter kita. Amin. Orang nih ya orang nih. Saya kan di diakonia lama, pelayanan diakonia itu gini loh, pelayanan buat orang miskin, orang susah kita bantu. Nah, saya pernah pelayanan itu sampai nyewa rumah di rel kereta api Tanah Tinggi, Senen. Kita pelayanan pemulung, nyewa rumah. Kita pendalaman Alkitab, tiap minggu ada pendalaman Alkitab, ada ibadah, terus bikin sekolah, ya PKBM di situ bikin. Nah, dari jemaat yang hadir, orang-orang pemulung-pemulung itu, orang rel kereta api itu, pinggir-pinggir itu, ya, gelandang-gelandangan itulah gitu ya, pokoknya, gembel-gembel apa disebutnya gitu. Ada 3 orang terbaik, rajin ibadah, ayat hafalan Alkitab jago, gitu-gitu. Wah orangnya, pokoknya pinter lah, berprestasi lah. Lalu dari 3 orang ini, kita bantu kehidupannya supaya lebih layak lagi, kita mentorin. Mereka rata-rata pemulung. Yang satu kita tanya, kamu kira-kira kalau dikasih punya modal, kamu mau ngapain? Saya mau dagang gorengan, Pak. Emang bisa? Pernah jadi tukang gorengan, Pak. Oke. Itu udah bagus kan? Jadi gereja Korindana, masing-masing 1 orang 5 juta. Jadi kita beliin gerobak, kita beliin alat-alat gorengan segala macam, sama modal buat dia dagang. Untuk berapa hari kan? Udah kasih 1. Yang 2 lagi, mau jadi pemulung, tetap pemulung. Kok mau jadi pemulung? Gini, mereka jadi pemulung, itu mereka jadi anak buahnya orang, jadi anak buahnya lapak. Jadi mereka nggak punya modal. Gerobak punya bosnya, uang jalan buat belanja-belanja juga punya bosnya. Paham ya? Jadi kalau dia beli barang, dia harus setor ke bosnya. Dia bilang, kalau saya punya sendiri Pak, saya bisa cari harga tertinggi. Paham ya? Dia nggak harus setor ke bosnya, misalnya si bosnya namanya si Amir. Dia nggak harus setor ke Pak Amir. Kalau Pak Budi, di sini misalnya harga kardus 50 perak, di sini 50 perak, di sana 70 perak, dia bisa jual ke 70 perak dong. Tapi kalau dia, anak buahnya Amir, dia nggak boleh kemana-mana dong. Ya wajar juga dong ya, namanya dimodalin kan. Tapi kalau dia punya modal sendiri, dia bisa bebas. Kita modalin 2, kita beliin gerobak. Gerobak juga nggak mahal, nggak murah loh. Ya, kasih duit juga buat keliling. Tahu nggak? 3-tiganya nggak ada yang berhasil. 3-tiganya kita samperin marah. Udah kita baik-baik loh.
Ada juga jemaat yang kita bikin warung. Ada yang bikin warung, ada yang bikin ayam goreng, ada yang tukang bakmi, kita bikin beberapa warung. Ya. Semua juga gagal semua. Saya merenung-renung. Kenapa mereka gagal? Udah kasih modal, kita mentorin, kita nggak ngutangin dia loh. Ya, cuman kita bahasanya minjemin biar dia punya tanggung jawab. Tapi kita siap-siap untuk tidak dibayar. Jelas ya? Kalau kita gratis gitu kan dia nggak punya tanggung jawab kan? Gitu. Tapi kita nggak lagi. Kita samperin semuanya marah, galak. Dan beberapa nggak ke gereja lagi. Kalau yang pemulung itu 3-3-nya hilang. Kalau yang jemaat biasa, itu dari 5 orang paling 1 ke gereja. Itu udah jarang-jarang. Akhirnya juga hilang, semuanya hilang. Saya renung-renung. Tahu istilah kail dan pancing? Kail dan ikan? Lu kalau mau bantu gua jangan kasih ikan lah, kasih gua pancing lah, biar gua bisa nyari sendiri. Tahu istilah ini? Tahu ya? Maksudnya lu kasih gua modal lah, kasih gua apalah, kasih gua motor lah, biar gua bisa ngojek, bisa segala macam gitu kan. Kalau cuma kasih gua duit 100 ribu, 200 ribu ya habis gitu. Bagus kan? Ya, saya pelajarin di situ. Ternyata orang itu bukan masalah kail atau pancing. Ikan atau kail, bukan. Tapi masalah di mental. Kalau orang mentalnya jelek, dikasih kapal juga habis sama dia. Setuju nggak? Lu kasih kapal, kasih duit. Sekarang nih kita bilang nih ya, ini di antara kita, di sini ada nggak yang papanya dari Kuntian? Ada. Dari Bangka ada? Ada kan? Saya dari Lampung. Saya ke Jakarta nggak bawa duit. Lulus SMA nggak punya duit buat kuliah. Ongkos dari Lampung ke sini pas-pasan. Saya jujur nih mau ngomong nih, nggak malu-malu saya. Saya punya celana dalam aja bolong-bolong. Orang miskin. Karetnya udah kendor sampai diikat-ikat, dijahit gitu biar kencang. Karena miskin. Tapi hari ini saya bisa punya rumah sendiri, punya mobil sendiri. Dulu saya punya toko, segala macam. Kenapa? Sebetulnya itu masalah mental. Betul? Iya kan? Nah, berapa banyak di sini? Maaf ya. Kita tahu kan? Punya tanah banyak kan orang asli kan? Akhirnya kan gak punya apa-apa, habis kegusur di Pondok Gede. Saya dagang di Pondok Gede, punya tanah gede, habis, warisannya habis. Di Bekasi habis warisannya, akhirnya ngontrak. Dari punya tanah hektar-hektar ngontrak loh. Itu masalah apa? Masalah mental. Betul? Betul ya? Kalau kita praktek firman, kita bertumbuh jadi orang yang baik. Saya mau kasih tahu. Orang baik itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh teman-temannya. Setuju nggak? Orang baik itu tidak akan pernah dibiarkan menderita oleh sahabat-sahabatnya. Setuju nggak? Ini kalau ada teman kita nih, orangnya baik gitu. Baiklah, ringan tangan, baik, care apa gitu segala macam ya. Terus kita dengar orang tuanya sakit. Dia kebetulan orang sederhana. Kita bisa begini, situ papanya sakit loh. Yuk kita kumpulin duit yuk, bantu-bantu yuk. Betul ya? Betul kan? Ada temen yang nyebelin banget. Udah kurang ajar, nyebelin, wah pokoknya kurang ajar dah. Nggak enak banget deh. Orang tuanya sakit. Pokoknya dia lagi punya masalah lah. Kita dapat kabar, si itu sakit tuh. Itu punya masalah tuh. Kasihan tuh, lagi susah tuh. Reaksi pertama kita, hati kita. Syukurin dah biar tahu rasa gitu. Itu reaksi pertama kita. Secara umum ya. Nah, jadi hukum Tuhan tuh luar biasa. Ketika kita jadi orang baik, maka kita beruntung. Makanya Tuhan bilang, kalau orang taat firman, kemanapun dia melangkah, dia beruntung. Beruntung tuh hoki. Sekarang kalau kalian jadi bos lah, ya, kalian jadi bos. Kalian punya perusahaan gede. Kalian perlu karyawan. Kira-kira kalian yang karyawan searching kan teman dulu dong, kita mau cari dong. Nah dari teman-teman ini saudara pilih yang mana? Yang baik apa yang kagak baik? Yang baik. Makanya orang susah itu karena mental. Kenapa rumah tangganya rusak? Mental. Kenapa nggak akur? Mental. Kenapa kerja kemana-mana berhenti? Bos yang nggak suka? Mental. Ada orang pinter, tapi nggak bisa bekerja sama sama orang lain. Perusahaan nggak mau terima. Kalau dia ilmuwan mungkin bisa, nggak bergaul sama orang karena ilmuwan mah, ya kan? Dia ke hutan atau dia di lab aja, yang penting hasilnya aja kan. Tapi secara umum kan kita harus berinteraksi sama orang. Nah, orang yang fokus, dia akan pencapaiannya jauh lebih besar daripada orang biasa.
Penting untuk fokus dalam hal apa juga. Dalam hal ini, saya dorong mulai praktek firman, namanya kasih. Praktekin. Yang suka marah, jangan marah, latih kesabaran. Ya, sabar, gitu. Ya. Mau marah, gue harus tenang. Ya. Saya kalau ngobrol sama Nathan, sama Sam, aduh saya pengen kayak mereka tenang gitu. Ya, saya nggak bisa begini nih. Gedenya di gang senggol bacok, ngomongnya teriak-teriak. Tapi saya melatih diri saya. Dulu saya kalau bawa mobil, diserempet orang, atau dijahatin orang, atau angkot berhenti depan saya klakson-klakson nggak maju, nggak jalan, saya turun, saya gampar supirnya. Dulu, iya, mobil saya ditabrak nih, del sama angkot. Saya tahu dia nggak bakal ganti, saya hatinya jahat banget. Saya turun, saya tendang mobilnya, nggak bakal ganti, ngapain adu mulut. Lu penyokin mobil gue penyokin lagi mobil lu, duang gitu udah. Tabrak-tabrakin mobil sama saya mundur, saya hancur-hancurin, adu gitu. Sekarang enggak, mobil saya tabrak udah biarin aja. Saya pernah nih ya, pelayanan sama Kristo masih kecil. Kira-kira Kristo umur 12-13 lah. Saya pelayanan di Tebet Komsel. Macet banget tuh di belakang Bidakara, macet banget. Macet banget di belakang Bidakara. Di gang kecil. Saya lihat ada motor mau keluar, nggak bisa. Karena emang macet parah. Macet parah. Dia gitu-gitu terus, gas-gas terus. Gitu-gitu. Motornya lompat nabrak mobil saya. Dak, udah lewat dikit kan saya. Dak, saya tahu kaca belakang saya pecah tuh mikanya tuh. Lampu remnya kan pasti pecah tuh. Saya pakai mobil Panther. Si Kristo kan tahu bapaknya juara silat. Dia pengen banget ngeliat saya berantem sama orang. Gitu. Pak. Enggak deh, enggak usah deh. Pak. Saya buka kaca, orangnya bilang gini, maaf pak. Ya udahlah, lagi macet juga, ngotot-ngototan cuma 200.000. Tapi saya nggak punya uang loh. Istri saya sakit keras, saya butuh duit banyak. Dan saya pelayanan itu pelayanan Komsel, nggak ada dikasih ongkos segala macam. Nggak ada. Sampai tempat pelayanan, saya berhenti, saya lihat, mundur. Pecah. Tuh kan pecah, kata Kristo, manas-manasin lagi dia. Apa sih nggak minta ganti, nggak turun gitu kan, Christopher gitu. Udah dek, ini mobil dari Tuhan. Nanti juga Tuhan kasih buat kita gantiin, gitu. Udah kan selesai. Nggak sampai seminggu saya dikasih mobil sama orang loh. Ya, kalau taat Tuhan kan, nggak tepuk tangan lu pada. Dikasih mobil loh, serius. Saya bilang gitu. Coba kalau saya marah, mungkin dapat mercy kali ya. Enggak, ya kan nggak berhasil, saya nggak lulus kan. Udahlah deh, biarin aja. Karena kalau mau lihat ganti. Kalau ngotot-ngotot kan macet, belum juga dapat, kita marah, hati kita rusak suasananya kan. Khotbah nanti suasana hati kita nggak bisa, gimana hatinya nggak bagus. Udah biarin aja, dikasih mobil saya. Taat sama Tuhan. Pokoknya orang mata Tuhan beruntung. Tahu beruntung? Hoki. Tahu hoki? Dijorokin aja masih untung. Orang hoki itu ditipu aja untung. Betul nggak? Iya kan? Orang hoki itu buka toko di dalam gang aja rame. Buka toko di paling pojok yang nggak laku tetap rame, itu namanya hoki. Ya, mau saudara jadi orang yang hoki? Taat Tuhan. Fokus pada pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter. Amin. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan hari ini jadi berkat buat kita semua. Kita harus fokus, ada 3 keuntungan, kita fokus. Yang pertama, ya orang fokus itu punya prioritas. Prioritasnya kuat. Yang kedua, dia punya motivasi yang kuat. Yang ketiga, dia punya pencapaian lebih. Oleh karena itu, teman-teman semua, adik-adik semua, fokus. Rajin pada ke gereja, rajin persekutuan, rajin pelayanan. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan bilang begini, kata Alkitab nih, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tapi aku gak pernah melihat anak Tuhan meminta-minta, katanya. Amin. Kenapa? Karena anak Tuhan itu beruntung. Anak Tuhan itu semakin semakin rembang tengah hari, dia semakin terang. Bukan semakin redup. Anak Tuhan senantiasa diberkati Tuhan. Jangan terpengaruh sama lingkungan kita. Lu mah bodoh gak kelabing. Lu mah bodoh gini. Lu bodoh. Lu yang bodoh, lu gak tahu yang utama. Yang utama Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya. Kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan segala-galanya. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih hari ini Tuhan, kami belajar tentang fokus. Fokus untuk bertumbuh dalam karakter kami Bapak. Sebagai murid-murid Tuhan.
Kami dipanggil bukan sekedar jadi anggota gereja, tetapi kami dipanggil jadi murid Tuhan. Siapapun kami adalah murid Tuhan. Seorang murid, prestasi tertingginya adalah serupa Kristus. Kesempurnaan kami sebagai murid adalah keserupaan dengan Kristus dalam karakter, yaitu kasih-Mu ya Bapa. Kurikulum kami yang utama adalah kasih, dan tempat kami mempraktekkan berlatih adalah di mana kami berada Tuhan. Kalau kami sedang berkendara, itulah ruang kami. Kalau kami di kantor, itu ruang praktek kami. Kalau kami sedang ada dalam tengah-tengah rumah tangga kami, itulah tempat praktek kami. Kami harus bertumbuh seperti Kristus, dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami menjadi terang dan garam Bapa. Kami mau fokus kepada pertumbuhan iman kami, kedewasaan iman kami Bapa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan Tuhan firman-Mu. Biar apa yang hamba sampaikan boleh menjadi terang bagi mereka, anak-anak-Mu di sini, juga bagi hamba. Allah Roh Kudus, bantu kami, urapi kami, untuk kami mampu mempraktikkan firman-Mu dimanapun kami berada. Orang melihat kami, dia melihat Kristus. Kami menjadi terang Bapa bagi dunia ini, mempraktikkan firman-Mu. Kasih karunia-Mu terhadap anak-anak di tempat ini Tuhan, baik yang sekolah, yang bekerja, dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi Kristus. Mengasihi Tuhan lebih lagi, menjadi beruntung dan berhasil, menjadi kepala bukan ekor, naik terus bukannya turun. Demi nama Yesus, kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.